الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Dan saya cinta yang saya muliakan Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bunda kita bersama, Bunda Leli beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Amin. Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Amin. Allah kuatkan langkah kaki beliau. Amin. Di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda, ini adalah bukti bahwasanya dakwah bukan hanya kewajiban bagi laki-laki saja. Bahkan perempuan pun tidak ada penghalang bagi perempuan untuk berdakwah. Karena yakni ahibbul a'mal ilayya ad-da'wah. Kata Rasulullah, amal yang paling aku cintai, amal yang paling aku sukai itu adalah dakwah. Jadi sekecil apapun ilmumu, sedikit apapun ilmumu, dakwah, sampaikan kepada orang lain. Oh beb, saya nggak punya ilmu, ya udah, bikin majelis taklim, bikin majelis zikir, undang ustaz, undang ustazah, itu sama saja dengan menyebarkan dakwah. Orang yang dakwah itu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Satu contoh, kakek kami, Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Mujaddidul Islam setelah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyirin, Fatwa Habibur Rahman Al-Masyhur, dijelaskan setiap kurun 100 tahun ibu-ibu itu ada Mujaddidul Islam, pembaharu Islam. Pembaharu Islam pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pembaharu Islam terus sampai Imam Ghazali, Imam Nawawi, terus sampai abad ke-19 Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Abad ke-20 Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Nah, beliau ini Habib Ahmad bin Umar bin Smith mau dibilang ulama, ilmunya biasa-biasa saja, ahli ibadah enggak juga. Terus kenapa kok beliau menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah di zamannya? Jadi ada beberapa manusia yang di zaman itu manusia itu menjadi manusia paling dicintai oleh Rasulullah. Contoh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau manusia paling dicintai oleh Rasulullah di zamannya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau manusia yang paling dicintai di zamannya. Nah, di zaman Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sampai ketika orang-orang Syibam datang ziarah ke Madinah, ke kuburnya Rasulullah, dari dalam kubur terdengar suaranya Rasulullah. Rasulullah berkata, hal minkum Ahmad bin Umar bin Smith. Apakah ada di antara kalian Ahmad bin Umar bin Smith? Itu semua yang dengar suara itu langsung pingsan. Mereka berkata, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Apa kata beliau? Baligh salami li habibi Ahmad bin Umar bin Smith. Sampaikan salamku, salam cintaku untuk kekasih hatiku Ahmad bin Umar bin Smith. Nah, kenapa beliau mendapatkan magam ini, kedudukan ini? Karena beliau adalah kutubud dakwah. Beliau orang yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bunda Leli termasuk salah satu orang yang berdakwah, ya, memberikan manfaat, memberikan pelajaran, memberikan faedah kepada ibu-ibu yang hadir di sini dengan mengundang para ustadz, para habaib, memberikan ilmu. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya akan membahas 3 perkara. Yang pertama, ini harus saya bahas karena di sini banyak ibu-ibu. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, Indonesia itu darurat LGBT. Betul? Betul?
Kurang keras, betul? Indonesia darurat LGBT, saudara. Ayo ibu-ibu semua ikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallah. 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 Wa fi riwayah. Wa fi riwayah. La'natullah. La'natullah. Alaman. Alaman. Amila. Amila. Amala. Amala. Kaum Lut. Yaumil Lut. Kaum Lut. Qaumul Lut. Thalatha marrah. Salasa marrah. Wa fi riwayah. Wa fi riwayah. Yukarriru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Yuqarriru Nabi sallallahu alaihi wasallam. hadzal hadis Hadal hadis. thalatha marrah. Salasa marrah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cempreng. Semangat tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan amal, perbuatan, perlakuan kaum Nabi Allah Lut, yaitu homo, yaitu lesbi, maka Allah akan melaknatnya dengan 3 kali laknat. Dalam riwayat Rasulullah mengulang-ulang hadis tersebut dengan 3 kali ucapan. Berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut itu diapain sama Allah? Dengan keras, diapain sama Allah? Berapa kali laknat? 3 kali lah. Apalin ya. Hadis yang kedua. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ula bih. Wahai umatku, barang siapa di antara kalian yang menemukan ada orang, ada kelompok, ada golongan yang sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, homo, lesbi, maka bunuhlah mereka yang menyodomi dan yang disodomi, yang melesbi dan yang dilesbi. Rasulullah surah apa? Orang keras. Rasulullah surah apa? Rasul tegas gak? Tegas gak? Tegas gak? Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu beliau pernah mengutus Khalid bin Walid. Beliau utus Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menemukan kaum homo, kaum Sodom, dibawa di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Fa istasyarul ashab, maka para sahabat bermusyawarah. Ketika sahabat bermusyawarah, pendapat yang diambil adalah pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Apa pendapatnya Imam Ali? Wallahi lam ya'mal hadzal amal illa ummatan wahidatan. Demi Allah, tidak ada satupun umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman yang pernah melakukan perbuatan ini kecuali hanya satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma fa'alallahu biha. Dan kalian semua tahu hukuman apa, siksaan apa, azab apa yang Allah berikan kepada mereka. Ada beberapa azab. Yang pertama, Allah turunkan hujan batu dari neraka Sijil sehingga mereka terbakar menjadi api. Yang kedua, langit Allah runtuhkan kepada mereka. Yang ketiga, mata mereka Allah jadikan mata yang Allah cabut penglihatan mereka sehingga mereka semua menjadi buta. Yang keempat,
Allah perdengarkan suara yang sangat kencang dari bumi, sehingga yang mendengar suara tersebut hatinya copot dari badannya. Fa'ara, maka menurut pendapatku, kata beliau, menurut pandanganku, harikhum binnar, bakar mereka dengan api, sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Lut dengan api. Sahabat Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib nyuruh kalau ketemu homo lesbi disuruh apa? Bakar. Iya, disuruh apa? Bakar. Disuruh apa? Bakar. Disuruh apa? Bakar. Tetapi setelah adanya larangan hukum dalam Islam, yakni kisos, kisos atau apa namanya, kisos atau menghukum takzir dengan api, itu dilarang karena hanya Allah yang berhak, hanya Allah lah yang berhak menyiksa, mengazab, menghukum seseorang dengan api. Tapi waktu itu mereka laksanakan. Itu pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Saya tanya, Rasulullah, para sahabat semuanya tegas nggak dalam masalah ini? Tegas nggak? Keras nggak? Saudara-saudara, Allah menciptakan semua ini berpasang-pasangan, betul? Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada gelap, ada terang, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada hitam, ada putih, ada ganteng, ada jelek, ada ganteng, ada ada mancung, ada semuanya berpasang-pasang. Saya tanya, Allah ciptakan Hawa untuk siapa? Hawa untuk siapa? Allah ciptakan Hawa untuk Adam, dan Allah ciptakan Adam untuk Hawa, bukan Adam untuk Asep. Betul? Ini bahaya ini. LGBT mulai merajalela, saudara-saudara, di kalangan anak-anak muda Indonesia, di kalangan para pemuda-pemudi Indonesia. Kemarin contohnya tanggal 15 diadakan acara konser Coldplay. Coldplay adalah grup band LGBT, sponsor LGBT di seluruh dunia, sponsor LGBT yang paling besar, diundang, diizinkan oleh pejabatnya, diizinkan oleh pemerintah, bahkan presidennya nonton di kursi paling depan, menteri-menterinya nonton. Ada menteri namanya Sandiaga Uno, dia ngomong begini, keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 176 triliun. Alhamdulillah. Ada lagi Mahfud MD. Mahfud MD ngomong, saya pasang badan, saya akan turunkan seluruh aparat keamanan untuk menjaga konser Coldplay. Hei menteri goblok, hei menteri tolol, kalian lebih mementingkan uang, harta, cuan daripada nasib generasi bangsa, anak-anak muda Indonesia ke depan. Ini menteri kan nggak punya otak ini, saudara. Betul? Betul, ibu? Saya tanya ibu, mau anaknya jadi homo? Mau? Mau anaknya jadi lesbi? Mau anaknya jadi transgender? Tahu transgender? Apa? Transgender itu dalam Islam namanya takhonnus sama tarajjul. Apa? Takhonnus, tarajjul. Takhonnus dan Tarajjul. pertama takhonnus. Apa itu takhonnus? Takhonnus itu laki-laki menyerupai perempuan, rambut panjang, operasi dadanya, ya paham lah ibu. Bahkan ada yang mau operasi kelamin, ininya dihilangin. Itu namanya takhonnus. Namanya apa? Ada tarajjul. Yang kedua apa? Tarajjul. Apa? Tarajjul. Sama-sama. Tarajjul. Tarajjul itu
adalah perempuan menyerupai laki-laki. Dia operasi, payudaranya dioperasi, dihilangin, dibikin kayak laki-laki. Pakai baju laki-laki, celana laki-laki, sukanya juga sama perempuan. Yang takhonnus tadi, yang laki-laki menyerupai perempuan, sukanya sama adalah takhonnus sama. Nah terus kalau homo apa? Homo dalam Islam itu adalah kelainan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang harusnya suka kepada sesama lawan jenis, ini malah sukanya kepada sesama jenis. Itu namanya homo. Dalam Islam bahasanya liwat. Dalam Islam bahasanya apa? Liwat. Homo itu dalam Islam bahasanya apa? Liwat. Apa? Liwat. Apa? Liwat. Ada lesbi. Lesbi adalah kelainan yang dimiliki oleh perempuan yang seharusnya dia menyukai lawan jenis, tapi ini enggak, dia menyukai sesama jenis. Kalau dalam Islam itu namanya sihak. Namanya apa? Sihak. Apa namanya? Sihak. Sihak. Entah apapun itu, mereka mau bermain dengan cara apapun, mau pakai paha kek, itu namanya sihak. Paham? Paham ya? Jadi kalau homo apa? Kalau homo di, kalau lesbi, kalau transgender, takhonnus sama apa itu takhonnus? Apa itu tarajul? Dan laki-laki yang menyerupai perempuan ini suka sama laki. Dan perempuan yang suka sama perempuan yang menyerupai laki-laki ini sukanya sama perempuan. Nah, ada lagi biseksual, ini kan LGBT. Kalau biseksual, laki oke, perempuan oke. Contoh, ibu-ibu punya suami. Ya, ibu-ibu punya suami. Suaminya ibu-ibu suka sama ibu-ibu, cinta, sayang, tapi dia juga cinta, sayang, mau dan suka sama laki-laki. Itu namanya biseksual. Atau ibu-ibu suka, cinta, sayang sama suaminya, tapi kalau melihat perempuan suka, cinta, sayang dan mau juga, itu namanya biseksual. Indonesia darurat hal ini. Makanya jaga betul kalian punya anak-anak dari virus-virus, dari racun-racun LGBT. Paham? Ibu paham? Ini yang pertama. Yang kedua, ini musim pemilu, betul? Betul. Betul. Ibu lemes ya dari siang? Lemes ya? Enggak ya? Kalau ibu lemes ya udah, saya mau pulang. Saya mau ke rumah sakit, mau periksa. Ibunya lemes. Lanjut. Ini musim pemilu, betul? Betul. Ada satu perkataan Nabi Adam alaihissalam. Ibu dengerin semua, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Allah Adam alaihissalam. Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya. Fa ihda min thalatha istasyirul akhyar. Nabi Adam berkata, keras, Nabi Adam berkata, ibu kalau ngomongin suaminya kenceng banget suaranya. Nabi Adam berkata, wahai manusia, wahai anak cucuku, jikalau kalian ingin melakukan perbuatan apapun, hal apapun, perkara apapun, maka dahulukanlah tiga perkara. Satu dari tiga perkara tersebut, bermusyawarahlah dengan
orang-orang soleh. Karena andaikan dulu aku bermusyawarah dengan malaikat tentang memakan buah khuldi, maka malaikat akan memberikan nasihat, akan memberikan pendapat agar aku tidak memakan buah tersebut. Sayang, aku dulu tidak meminta nasihat dari malaikat. Satu aja yang saya bahas. Kata ada 3. Jadi Nabi Adam mengajarin apa? Musyawarah. Sebelum melakukan hal apapun, perbuatan apapun, musyawarah dulu sama orang-orang soleh. Minta pendapatnya ulama. Minta nasihatnya ulama. Contoh ibu-ibu baru punya anak, anaknya baru lahir nih. Anaknya baru lahir. Datang ke ustadz, ke kiai, ke habaib, datang ke habib rehabib. Anak saya baru lahir. Nama yang sunnah apa? Oh, nanti dijawab sama Ibrahim. Bu, nama yang sunnah itu pakai abad. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Somad, apa lagi? Abdul Razak. Pokoknya ada abadnya itu hukumnya sunnah. Yang kedua, memberi nama anak dengan nama-nama para nabi. Adam, Idris, Nuh, Syed, Soleh, Ibrahim, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Sunnah memberi nama anak dengan namanya Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul, tasammau bi ismi fala taknau bi kunyati. Bernamalah dengan namaku. Terus apa-apa, siapa-siapa namanya Rasulullah? Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, Mujtaba, Murtaba, Yasin, Toha, dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah. Sunnah ngasih nama, bu, kau punya anak dengan nama-nama sahabat, dengan nama-nama orang soleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, Amr, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Abdul Qadir Jalani, Suyuti, dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah. Ali, Alwi, Salim, Ahmad, itu hukumnya sunnah. Makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik. Tommy, Hengki, Alek, Brian. Mending anaknya cakep, hitam. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Dewa manapun. Rama, Krishna, Sinta, Zeus, Poseidon, Lata, Uzza, Venus. Apa lagi? Dewa-dewanya orang Mesir itu apa? Anubis. Ya, itu hukumnya haram. Makanya tanya sama ulama. Mau ngelakuin apapun tanya sama ulama. Ustadz, Kiai, Habib, tadi suami saya ngomong saya cerai kamu. Itu jatuh talak nggak Ustadz? Jatuh talak nggak Kiai? Jatuh talak nggak Habib? Nanti mereka jawab, oh itu jatuhnya talak. Kenapa? Karena kalimatnya soreh, kalimatnya jelas. Saya talak engkau, saya cerai engkau. Ada yang kinayah. Kalau kinayah itu dia bilang begini, udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu, atau sudah bosan sama kamu. Kalau itu tergantung niat. Kalau niatnya mencerai jatuh. Kalau niat tidak mencerai tidak jatuh. Tanya sama ulama. Nah dalam hal seperti ini aja nanya ulama. Apalagi dalam memilih presiden. Apalagi dalam memilih pemimpin. Apalagi di dalam memilih pemimpin. Oh ya tanya ibu semua ada di sini. Nanti 2024 siap ikut komando ulama? Siap. Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando, ikut pilihan siapapun capres
yang dipilih dalam hasil ijtima ulama kemarin? Siap memilih? Siap memenangkan? Siap memenangkan? Allahu Akbar. Nah, ini baru ibu-ibu mulutnya bebas. Kalau ibu yang lemes-lemes itu ibu yang baik kacamata dipakai top. Sebab kenapa ibu-ibu? Kalau musim pemilu, ya musim pemilu begini, ya kebanyakan ketua-ketua partai baik perempuan laki-laki itu mendadak jadi santriwati dan jadi santri. Mak banteng pakai jilbab. Iya kan? Ayo jujur ya. Iya kan? Anaknya pakai jilbab. Istri-istri ketua-ketua partai, istri gubernur, wali kota, bupati, pendukung-pendukungnya, tim suksesnya yang nggak pernah pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab. Walaupun jilbabnya kebuka. Betul? 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 Datang ke masjid, datang musola, datang majelis taklim, datang majelis maulid. Begitu juga ya capres-capres. Capres-capresnya, calon gubernurnya, calon legislatif, calon dewan, calon bupati, wali kota, gubernur, sampai RW, sampai RT, semuanya ya, pakai sarung, pakai peci, datang ke masjid, ada yang jadi bintang iklan wudhu. Baru ini saya lihat capres jadi bintang iklan wudhu. Betul? Ada yang masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Mukanya mukanya polos, tapi BBM naik nggak? Naik. Minyak naik nggak? Naik. Kebutuhan pokok naik nggak? Naik. Pengangguran banyak nggak? Banyak. Cari kerja susah nggak? Susah. Itu namanya muka polos, otak iblis. Saya kalau ngomong begini, kalau nggak mau ya jangan undang saya bener. Apa biar saya berhenti ngajar. Paham? Paham? Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, berbuat adil kepada rakyat. Kalian pendusta, kalian pembohong, kalian maling uang rakyat, kalian colong uang rakyat, kalian undang penjajah-penjajah baru dari asing. Kalau pahlawan mengusir penjajah, kalau pejabat-pejabat sekarang kebanyakan mereka mengundang penjajah untuk merampok kekayaan alam Indonesia, saudara. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, bukan. Pengangguran makin banyak kok, betul? Nelayan susah, petani susah, cari kerja susah, pengangguran banyak, tenaga kerja dikirim terus dari Cina, betul? 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 Yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang asing, yang makmur investor-investor asing. Kita, kami, rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Nah, makanya nasib bangsa Indonesia ke depan, nasib bangsa, nasib negara tergantung dari suara-suara kalian. Suara-suara kalian dalam pemilihan presiden, itulah yang akan menentukan baik buruknya bangsa negara ke depan. Makmur sejahteranya atau tidak ke depan negara kita. Mendapatkan pemimpin yang adil atau yang tidak adil, yang zalim ke depan, tergantung suara-suara kalian. Makanya ikuti pendapat ulama. Sebab ulama itu begini, di dalam kita kemarin ijtima ulama ada ahlul halli wal aqdi. Kalau saya menjelaskan panjang, intinya ahlul halli wal aqdi itu ya, kalau mereka pilih umpama ada 2 capres, 3 capres atau 4 capres, dua-duanya baik, tiga-tiganya baik, 4-4-nya baik, nggak mungkin milih 4-4-nya dong. Mungkin nggak? Pasti harus pilih salah satu. Maka kalau 4-4-nya baik, ahlul halli wal aqdi akan memilih yang paling baik.
Nah kita anggap dua-duanya bangsat, tiga-tiganya bangsat, empat-empatnya bangsat. Pilih nggak? Salah. Kalau kalian nggak pilih, nanti yang jadi yang paling bangsat. Iya. Jadi tetap harus pilih. Siapa yang dipilih? Yang paling ringan. Bangsatnya. Yang paling ringan kebangsaannya. Yang paling ringan keburukan. Makanya siap 2024 ikut komando imam besar. Siap ikut komando ulama. Iya, harus kita ikut komando para ulama agar insya Allah Indonesia mendapatkan pemimpin yang baik. Amin. Yang terakhir saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Amin. Allah berikan kemerdekaan. Amin. Allah hancurkan Israel. Amin. Allah hancurkan Amerika. Amin. Inggris, amin. Jerman, amin. Perancis, dunia barat yang menutup mata ketika umat Islam dibantai. Ini negara-negara barat, kalau umat Islam lagi dibantai, mereka tutup mata. Mana hak asasi manusia kalian? Hamas menyerang pasukan Israel, ratusan yang mati, langsung Hamas dibilang melanggar kemanusiaan, langsung Hamas dibilang teroris. Saudara-saudara, Israel menyerang Palestina, 50 tahun Palestina dijajah. 50 tahun yang lalu, ibu belum tahu caranya. 50 tahun yang lalu Israel datang, bangsa Israel datang ke Palestina cuma modal kolor, sandal mereka nggak pakai, tapi diterima sama umat Islam. Islam agama kasih sayang bukan? Agama cinta bukan? Cinta. Diterima. Tapi lama kelamaan mereka makin kurang ajar. Mereka menguasai Palestina, ya. Mereka merebut kemerdekaan, mereka merebut hak-hak umat Islam Palestina, sehingga jalur Gaza dibikin penjara terbesar di dunia oleh mereka. Jadi kota Gaza itu orang dari kota Gaza nggak boleh keluar dari kotanya, berarti kan penjara. Masjidil Aqsa mereka rebut. Umat Islam nggak boleh sholat, nggak boleh sujud, nggak boleh ibadah, azan, nggak boleh berkumandang. Kita kurang ajar nggak? Ajar. Nah, Israel menyerang Palestina selama 50 tahun dijajah, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa? Wahai dunia barat, kenapa Israel tidak kalian bilang teroris? Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa Amerika tidak kalian bilang teroris? Buddha ekstremis di Myanmar menyerang umat Islam Rohingya, mereka genosida, mereka rebus, mereka bakar hidup-hidup, perempuannya mereka perkosa, anak kecilnya mereka bunuh. Kenapa kok Buddha Myanmar tidak kalian bilang teroris? Tentara Cina, mereka membunuh, membantai umat Islam yang ada di Uighur. Kenapa mereka tidak kalian cap teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam. Yang selalu dicap teroris adalah Islam. Padahal biangnya teroris itu Amerika. Biangnya teroris Israel. Biangnya teroris Inggris. Biangnya teroris Jerman. Biangnya teroris adalah Amerika dan negara-negara sekutunya. Itu biang teroris, saudara-saudara. Betul? Paham nggak yang maksudnya? Jadi mereka kan nuduh Hamas teroris. Karena Hamas menyerang Israel, menyerang pasukan Israel, langsung dituduh teroris, dicap teroris. Tapi giliran Israel 50 tahun nyerang jajah Palestina, nggak disebut teroris. Paham? Amerika nyerbu Irak, Afghanistan, ribuan umat Islam mati. Amerika nggak disebut teroris. Myanmar menyerang, membantai, menggenosida umat Islam yang ada di Rohingya, tapi Myanmar nggak disebut teroris. Di India, Hindu ekstrim, mereka membantai umat Islam yang ada di sana, tapi Hindu ekstrim di sana enggak disebut teroris.
Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam. Pokoknya Islam itu cuma diidentikan dengan teroris. Contoh Papua, organisasi Papua Merdeka, disebut sama pemerintah Indonesia apa? Disebutnya apa? KKB. Disebutnya apa? Apa artinya? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa kok dibilang teroris? Kan jelas-jelas mau keluar dari Indonesia. Betul? Berapa banyak TNI Polri yang mereka bantai? Betul? Tapi kenapa kok dibilang teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam. Makanya kewajiban kita semua untuk membela umat Islam Palestina. Yang nggak bisa berangkat ke sana, uang hartanya berangkat ke sana. Yang nggak bisa juga doa kepada Allah. Paham? Ibu-ibu, kalian mau tahu arti perjuangan? Mau? Mau tahu simbol kesucian? Simbol kebenaran? Mau tahu arti keberanian? Simbol keberanian? Simbol perjuangan? Lihatlah orang tua, anak kecil, orang besar, dewasa, anak kecil, suami, istri yang ada di Palestina. Mereka adalah simbol-simbol keberanian. Mereka adalah arti-arti daripada perjuangan. Mereka semua berjuang. Yang tuanya, yang mudanya, anak kecilnya, laki-lakinya, perempuannya. Ibu-ibu, kalau suami kalian meninggal, apa yang kalian rasakan? Sedih, nangis. Perempuan Palestina mendengar suaminya dihajar oleh Israel sampai mati, baik kena bom atau kena tembok, mereka teriak-teriak, senang, gembira, alhamdulillah, alhamdulillah, suami saya mati syahid, suami saya berjumpa dengan Allah, suami saya berjumpa dengan Khalid bin Walid, suami saya berjumpa dengan Rasulullah, alhamdulillah. Itu perempuan Palestina. Perempuan Palestina, kalau kalian dandannya pakai bedak, wanita Palestina dandanan mereka adalah debu-debu peperangan. Anak-anak kecil kalian main handphone. Anak-anak Palestina, apa mainan mereka? Mainan mereka batu, bermodalkan batu dan bermodalkan niat yang besar, kemauan yang kuat untuk memerdekakan negaranya. Mereka melawan tank Israel, serganu Israel. Satu anak kecil lawan tank dan ratusan prajurit Israel. Kalau kalian mau tahu lambang kehormatan, lambang kesucian, arti perjuangan, simbol keberanian, lihatlah umat Islam Palestina. Sampai-sampai perempuan di Palestina itu kalau tidur pakai jilbab. Ibu-ibu tidur pakai jilbab enggak? Perempuan Palestina tidur kan pakai jilbab. Ditanya, kenapa kalian tidur pakai jilbab? Apa jawab mereka? Ya, kami tidur pakai jilbab tutup aurat karena kami khawatir kalau kami sedang tidur, tiba-tiba rumah kami dibom, kami mati dalam keadaan membuka aurat. Ibu-ibu, kalian kebanyakan, ibu sekarang nih kebanyakan pakai jilbabnya kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Maka sama-sama kita doakan umat Islam Palestina, mujahidin mujahidatnya, Hamas dan para pejuang-pejuang Palestina, pejuang-pejuang Lebanon, dan seluruh pejuang-pejuang yang membantu Palestina melawan Israel. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Allahumma ansur mujahidin wal mujahidat fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansurhum fa inna khairan nasirin. Ya Rabb, Allahumma arzuqna fa inna khairar raziqin wa alimna fa inna khairal alimin. وافتح لنا فتح دار الشيخ رحمه الله لك والإحداء والعناية والموت للإسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini saya dapat saya sampaikan
Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah. Emas. Usuh. Untuk agama dan kematian. Maju, maju, ayo. Habis janji demi Allah, rela be. Wahai prajurit Pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. walau harus, Takkan mundur, walau satu langkah. takkan mundur, walau satu langkah. Wahai Wahai akhwat Majlis Darus Zahra. Begitu ya, semuanya kabarnya. 1, 2, 3. Wahai akhwat Majlis Darus Zahra, berjuang walau Takkan mundur, walau satu langkah. takkan mundur. Walau satu langkah. Sekali lagi. Wahai akhwat Majlis Darus Zahra, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, walau satu langkah. Takkan mundur, walau satu langkah. Takkan Jangan pakai suara laki deh, pakai suara ibu yang tinggi. Wahai akhwat. Belum itu.